Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hai, selamat pagi. Laparkah kalian melihat ini? Ini hasil kreativitas yang Mbak Agnes nih. Ini ada ketupat, ada sayur ya. Aduh, jadi lapar deh makan ketupat sayur, enak sih kayaknya. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pakai baju ini, karena memang pembahasan kita atau yang mau aku bahas hari ini tuh berhubungan juga dengan ketupat sama sayur lodeh. Apa yang mau dibahas nanti kita akan jabarkan ya. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Untuk teman yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Teman-teman yang sudah subscribe yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya suka lupa, jangan sampai lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer ya. Aduh, ini ngopo iki speakerku, gini gedean dikit. Tapi suara luar masuk lah, biarin lah ya. Yang lagi nonton apa kabar semuanya teman-teman di Jumat ini? Sehat semua ya? Aduh, alhamdulillah hari ini kita bakal bagi nasi. Kayaknya aku pakai baju ini aja deh. Aku langsung koordinasi deh ke teman-teman tuh pakai baju ini aja biar kompak lagi, biar sama lagi ya. Di Jumat yang penuh berkah ini, Mas Teh harapkan doa kalian, juga perhatian dari kalian, semoga kita semua, seluruh makhluk yang ada di dunia ini diberikan kemudahan segala urusannya, yang sakit semoga disehatkan, yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi, yang lagi punya masalah kita doakan semoga cepat selesai, yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutang endang lunas, amin, amin, ya rabbal alamin. Sekarang ini banyak orang yang sedang berjuang untuk hidupnya masing-masing, ada yang dizolimi, ada yang dijahati, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang tertawa, ada yang nangis, ada yang lagi terpuruk karena permasalahan ini. Segala sesuatu sedang kalian hadapi masing-masing. Kalian yang sedang menghadapi hal-hal yang Mas Tulus sebutkan, Mas Tulus doakan semoga segera Allah angkat yang buruk tadi menjadi baik, Allah angkat derajatnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Harus semangat ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran segala urusannya, makanya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di video ini Mas Tulus pengen bahas pesan Eyang. Masih ingat nggak kemarin tiba-tiba Mas Tulus dipanggil Cerondol untuk ngobrol sama Eyang. Jadi ada obrolan yang
menarik nggak menarik, tapi aku harap sih aku sampaikan di video ini jadi manfaat buat kalian yang nonton. Harapanku kalian bisa mencerna, kalian bisa mengambil atau menyimak kemudian mengambil sesuatu dari apa hasil obrolan saya dengan Eyang. Karena menurut saya ini menarik, ada hubungannya dengan ketupat dan juga sayur lodeh. Nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih detail ya. Sebelumnya, barakallah, masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tangan-tangan baik, masya Allah. Seperti biasa, hal-hal yang tidak kita duga, yang kita sudah bingung cukup apa enggak, malah cukup, malah lebih rek. Dan masya Allah tenan kok, dan jenengan ki luar biasa tenan nih. Sampean tuh sebenarnya malaikat apa manusia sih yang nonton video ini? Masya Allah, luar biasa loh. Banyak banget teman-teman yang akhirnya, oh ya mas saya buat bulan depan aja ya gitu. Saya mau cukupi, alhamdulillah sudah cukup. Saya buat bulan depan aja. Jadi untuk bulan depan tuh setidaknya kita ngerasa ada harapan. Oh bulan depan ada beberapa yang bantu. Aku udah catat ada 2 orang yang mau nyukupin karena sudah cukup. Beliau bilang untuk bulan depan. Jadi kita doakan mudah-mudahan bulan ini cukup, bulan depan lebih cukup lagi. Amin. Jadi lebih mudah, lebih gampang untuk kegiatan kita ya. Alhamdulillah Allah izinkan kabul bahkan lebih. Teman-teman untuk khusus hari ini yang mau nambahin maksimal sampai jam 12 ya. Kalau sudah lewat jam 12 nanti kita akan geser untuk bulan berikutnya. Kalian yang mungkin aku pengen ikutan dong, aku pengen bagi juga ngasih berkat buat teman-teman yang ada di jalan, nasi boxnya boleh nggak aku ikutan? Boleh, sampai jam 12 khusus hari ini ya. Mas Tulus masih open donasi, nambahin yang kemarin teman-teman, hampir 100 box, percaya nggak lebihnya. Jadi ini luar biasa loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih pengen bantu, silahkan cek kolom deskripsi rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Khusus hari Jumat tanggal 29 ini hanya sampai besok sampai hari ini maksudnya. Sampai hari ini jam 12. Aku kok jadi error sih? Ini tanggal 29 teman-teman ya. Waduh. Ada hal menarik tahu hari ini sebenarnya. Nanti kita next di video berikutnya aja kali ya. Nanti kita akan cari waktu kalau memang masih ada waktu, nanti Mas Tulus akan bahas. Nah, yang sudah bantu, saya tanpa terkecuali saja untuk semuanya, aku diomeli Eyang tahu. Aku diomeli Eyang. Kamu tuh dibantu nangis, orang dibantu gimana ya teman-teman? Aku tuh nggak, gimana sih kalau air mata tuh gimana cara untuk nahannya? Ya kan nggak bisa ya. Jadi aku tuh diomelin Eyang. Kowe iki yang sing nulung nangis, ora ditulung nangis, nyusah kae jare. Aku diomelin Eyang tau rek, nangis terus. Piye yo carane yo? Kadang-kadang aku juga bingung ngomong apa jenenge nahan air mata tuh nggak bisa itu loh. Kayak metu dewi. Masya Allah. Sekali lagi sepindah malih matur nuwun, Gusti Allah berkahi. Gusti Allah berkahi jenengan, usahanya, rezekinya, keluarganya, segala sesuatunya Allah berkahi untuk yang sudah bantu sedekah. Amin. Semoga sedekahnya jenengan, niatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Teman-teman yang sedekah juga semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah, amin ya Allah. Sing gangsar sedekah, sing lancar sedekah, mugi-mugi dapat tukar dengan rezeki yang lancar juga dari Allah, amin amin ya robbal alamin. Tuh ini mripatku wis ngembeng lho rek, bolak-balik. Kadang aku ngerasa kayak yang aku pendosa tapi kok rasanya kayak spesial gitu loh, dibantu terus sama Allah, dikirimkan orang-orang baik seperti kalian. Jadi aduh astagfirullahaladzim. Aduh, guluku mulai gatel rek. Yang di rumah sehat-sehat ya, jaga-jaga kesehatan, nih lagi musim nih. Aku padahal nggak minum air putih, nggak minum air dingin maksudnya. Aku juga nggak interaksi dengan orang kan. Tapi tiba-tiba aku kena flu sama batuk. Ini
udah mulai gatal, sudah mulai ada gejalanya. Jadi teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan kayak Mas Tulus tidurnya berantakan, tidurnya harus fit ya. Sekali lagi saya hanya bisa bilang terima kasih kepada semua yang sudah membantu sedekah nasi box hari ini. Yang masih ingin berpartisipasi, saya tunggu hari ini sampai jam 12 siang ya. Rekeningnya di kolom deskripsi. Matur nuwun. Tetapi meskipun sampai jam 12 siang, kami tidak bisa melebihi sampai 200 box. Selebihnya tidak bisa, hanya 200 box saja. Selebihnya kami tidak open ya, karena sudah tidak ada waktu lagi. Nggih, matur nuwun orang baik. Berkah-berkah kagem panjenengan sedaya nggih. Amin ya Allah. Yang pesan minyak bidara, hari ini sebenarnya masih ada pengiriman, tapi sore. Ya, Mas Tulus hari ini akan kirim tapi sore hari, setelahnya mungkin ada di hari Senin. Aku juga masih bingung nih antara mau Q&A atau tidak, karena pas banget sama kerjaan. Nanti coba kita atur waktunya, apakah saya bisa datangnya jam 12 lewat, nanti kalau bisa kita atur untuk Q&A ya. Nanti pokoknya tunggu aja postingan Mas Tulus di Instagram, di YouTube, nanti Mas Tulus akan infokan, oke? Terima kasih banyak yang pesan minyak bidara, silakan DM ke WhatsApp ini 0857, sebutkan nama alamat lengkap, kode posnya, dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, pesannya berapa dicantumkan ya. Terima kasih banyak. Yang mau tahu manfaat fungsi, tonton video packingnya dulu. Setelah tahu baru langsung pesan. Yang sudah pesan semoga manfaat jadi obat, jodoh dadi tompo. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Ngopo meneh. Iya, dina iki aja sore-sore lek engko ndak udan. Satpamku ki lho wis standby. Trondol. Tapi sebenarnya dia itu bahasanya aja terkesan tidak tertata atau bahasanya terkesan kasar. Tapi perhatian lo, Rek. Lo dia itu kemarin, ada yang rumahnya ngerasa aneh nggak saat tadi malam-malam Jumat? Hawanya aneh itu Trondol tuh bantuin Abdul nyapu lo, Rek. Dia tuh bantuin teman-teman yang sedekah. Katanya nih yang sedekah ke sini semuanya rumahnya katanya ada yang dibersihin sama Trondol, disapu sama Trondol katanya. Dia bilang, kalau bahasanya dia sih aku pengen berkahi yang sedekah katanya gitu. Ada yang ngerasa aneh nggak rumahnya malam Jumat ini? Atau ngerasa lebih tenang, lebih adem, ada wangi-wangi tertentu? Coba tulis di kolom komentar. Berarti jenengan beruntung tadi malam dirabuhi sama Trondol sama Abdul. Wah, wis disapu nih diresiki, yang dagang biasanya jadi laris. Amin. Ini cuman biasanya loh ya. Terus yang lagi tengkar biasanya rukun lagi. Pokoknya hawa rumah tuh enak. Ada yang ngerasain nggak? Kalau ada tulis di komentar ya. Aduh, Jan, beruntung tenan jenengan didatangi sama si mentel ini. Kemarin kan Mas Tri panggil Eyang buat ngobrol. Kalian mau tahu nggak apa hasil obrolannya? Ini ada hubungannya dengan ini sama Lorde ini. Kenapa begitu? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba Eyang manggil saya. Awalnya jujur hari ini tuh sebetulnya ada energi yang cukup baik, dan aku nggak tahu apakah memang ini berhubungan, dan ada teman yang ngasih saran juga bahwa hari ini tuh ada penampakan komet atau apa yang aku masih belum memahami. Tadi pagi banget baru aku buka dan aku baru selesai duha terus aku langsung syuting karena memang takut kesiangan kan. Jadi nanti aku bahas di video berikutnya aja kalau pembahasan komet. Tapi yang itu ngasih saran untuk malam ini tuh aku untuk tirakat lagi di hari Jumat ini. Dan memang hari ini tuh katanya ada energi yang bagus sekali. Sekali lagi aku nggak tahu apakah energi itu berhubungan dengan komet atau tidak. Nanti kita akan cari tahu. Kalau teman-teman setuju terus di kolom komentar aja bahas komet yang hari ini. Jadi memang hari ini tanggal 29 ini perkiraan ada komet di sekitar kita yang akan terlihat gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak tahu juga. Tetapi hari ini tuh beliau menyarankan saya untuk melakukan sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan sama teman-teman. Yang pasti tidak ada hubungannya dengan kemenyan, dengan sesaji dan selebihnya ya. Eyang hanya bilang untuk saya lebih mengolah rasa, mengolah raga, kemudian mengolah sesuatu yang lebih tajam lagi untuk lebih tahu bahwa apa yang disampaikan Eyang. Jadi tujuan tirakat malam ini yang mau saya lakukan itu adalah untuk mengolah apa yang disampaikan Eyang. Nah, apa yang disampaikan Eyang? Teman-teman yang di rumah mau ikut tirakat, boleh. Tirakatnya tuh ngapain sih Mas Tulus? Kalau saya lebih berzikir, lebih ke sholat hajat, sholat taubat, tahajud, nanti setelah itu zikir. Kalau saya sih lebih begitu. Nggak ada, saya itu kalau bilang tirakat dalam tanda kutip, bukan berarti aku bakar menyan, terus bakar rokok. Enggak, Rek, nggak kayak gitu.
Tidak seperti yang kalian duga dengan bahasa tirakat tadi. Sesuai dengan keyakinan masing-masing aja. Kalau yang misalnya, oh saya tirakatnya meditasi ya boleh. Tirakatnya saya tuh doa sama Tuhan tapi dengan cara keyakinan masing-masing, boleh, silahkan ya. Kenapa saya disuruh tirakat? Lalu apa yang harus diolah? Apa yang harus dirasakan bagi kita untuk teman-teman yang hari ini disarankan untuk atau punya keinginan untuk tirakat? Kenapa yang menyarankan kita, saya khususnya untuk tirakat, untuk mengolah apa? Yaitu untuk mengolah rasa kita atau ketajaman kita terkait akan adanya sesuatu. Yang bagian ketupat nanti bagian belakang ya. Jadi, yang itu menyampaikan bahwa sebetulnya beruntung sekali kalian itu yang punya olah rasa yang cukup bagus, olahraga yang cukup baik, kemudian memiliki rasa dalam tanda kutip artinya kesensitivitan kalian terhadap musibah, feeling, firasat dan seterusnya. Mungkin bisa dikategorikan anak-anak indigo, anak-anak yang lebih lah istilahnya, yang Allah berikan kelebihan terkait dengan feeling-feeling itu. Karena sebenarnya kalian beruntung. Karena kenapa? Kalian itu diberikan feeling. Kalian itu diberikan kelebihan untuk lebih mengolah sesuatu yang akan terjadi. Jadi musibah-musibah yang di akhir tahun ini sebetulnya sudah artinya leluhur itu coba untuk memberikan feeling kepada kalian, firasat kepada kalian, tetapi untuk orang-orang tertentu yang bisa merasakan itu. Jadi sebenarnya musibah-musibah besar di akhir tahun ini bisa dihindari atau bisa ditanggulangi dengan itu tadi, orang-orang yang sensitif tadi. Mungkin salah satunya, maaf, saya nggak mengatakan saya, tapi mungkin orang-orang yang bisa merasakan itu. Tetapi merasakannya ini adalah dengan rasa. Nah, rasanya tadi harus diolah dulu dengan rasa yang sebetulnya. Karena sekarang banyak loh orang-orang yang ngerasa bisa melihat jin, orang bisa ngobrol sama jin, kemudian bisa merasakan atau melihat masa depan, tetapi karena bantuan bangsa jin itu sudah pasti memang. Tetapi artinya bantuan tadi atau akses dari jin tadi yang membantu kalian tuh baik atau tidak, atau memang real atau memang hanya tipuan, itu juga susah. Orang-orang yang terkena gangguan guna-guna santet, sekali lagi saya garis bawahi, guna-guna santet itu bukan berarti ada kiriman barang di tubuh kita ya. Itu hal yang nggak saya percaya sih jujur, karena selama saya punya kok abu, ada gunung yang erupsi hari ini. Aku mencium abu, kayak ada abunya gitu mulutku. Apa ada erupsi hari ini guys? Coba tulis di kolom komentar. Jadi orang-orang yang terkena guna-guna, terkena santet, artinya santet yang bukan karena isi ya. Aku selama megang orang atau membantu orang, saya belum pernah bertemu dengan orang kena guna-guna, kena santet. Itu ada, tapi kalau sampai ngirim barang, ketar siletnya, ada pakunya, ada segala macam, aku belum pernah nemu yang kayak gitu. Jadi aku nggak percaya juga dengan santet yang dikirimkan dengan benda tertentu. Tapi kalau misalnya guna-guna santet dengan mengirimkan energi, kemudian mengirimkan bangsa jin, mungkin bisa. Tapi kalau pengiriman benda sampai masuk ke tubuh orang, sebetulnya itu aku juga nggak pernah nemu, dan aku juga nggak percaya soal itu. Kalau diserang secara magic, kemudian tubuh kita ada jinnya, itu mungkin. Nah, dampaknya kita tuh bisa jadi indigo loh. Kita bisa melihat jin, kita bisa melihat masa depan seakan-akan karena bantuan si jin tadi yang mengkamuflase. Nah, ini sudah dinyatakan sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Intuisinya akan ngawur karena si jin ini akan memblasukkan kita. Tetapi saya nggak bilang juga bahwa ada juga orang-orang yang tidak terkena gangguan jin tapi memang diikuti oleh leluhur, tapi leluhurnya tadi leluhur yang salah. Artinya tidak sesuai dengan tubuh mereka. Ada faktor, dan itu cukup luas kalau mau kita jabarkan. Cukup panjang sekali. Alhamdulillah. Kalau kalian bisa merasakan feeling ini dengan sisi olah rasa yang kalian olah sendiri, bukan karena bantuan jin. Ini maksudnya Mas Tulus. Jadi kenapa malam ini kita disuruh mengolah rasa? Karena kalian yang beruntung nanti akan diberikan feeling, akan diberikan kelebihan, akan diberikan clue kepada kalian untuk merasakan, entah itu via mimpi, kemudian firasat, kemudian dengan hal-hal tertentu di mana kalian tuh akan lebih tajam untuk mendeteksi musibah. Contohnya, kalian akan bepergian tapi kalian tiba-tiba nggak yakin. Makanya dari awal saya bilang
gunakan juga insting kalian ketika kalian mau selamat di jalan, terhindar dari musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Gunakan feeling, gunakan insting. Kalau kalian merasa tidak baik, kalau kalian merasa, oh enggak, mendingan enggak usah. Makanya Mas Tulus pengen itu kan. Tapi, hal-hal seperti ini nih juga bukan orang sembarangan yang bisa merasakan. Kenapa? Orang-orang yang betul memiliki rasa, orang-orang yang betul memiliki kemampuan, tetapi mereka bisa mengolah rasanya dengan baik, olah rasa, olahraga. Makanya, raga ini diolah dalam arti bukan berarti kita harus lari atau apa, tapi artinya ada sesuatu yang harus diasah lagi. Nah, malam ini tuh waktu yang tepat untuk mengolah itu. Tetapi artinya Eyang memberikan clue kepada kita bahwa musibah-musibah ini nih bisa kalian hindari karena kami juga sebenarnya melepaskan clue-clue tertentu yang bisa dirasakan oleh kalian. Sayangnya yang bisa merasakan ini tidak semua orang gitu loh. Ini artinya sesuatu yang bisa dicerna oleh mungkin orang lain, mungkin juga bagi kita atau saya pribadi ketika kita bisa merasakan itu. Nah, bagaimana cara merasakan itu? Gunakan insting, gunakan olah rasamu, gunakan batinmu, nalurimu. Nah, orang-orang dengan menggunakan ini susah karena sekarang itu aku aja kadang-kadang suka gagal teman-teman untuk mengolah sesuatu itu karena memang ya saya manusia biasa, saya masih ada sifat keduniawian yang masih membayang juga, saya masih belum bisa jadi apa ya artinya bisa mengolah rasa saya 100%. Saya harus ngomong apa adanya, saya pendosa, saya bukan orang baik-baik saja. Nah, orang-orang yang bisa mengasah ini, makanya wong biyen-biyen iku ya kayak simbahku ki paribasane ini, aku inget banget simbahku itu dulu. Mangan tuh harus makan tertentu, ndak makan-makan biasa yang kita makan. Kemudian beliau tuh ndak pernah ngomong-ngomong kasar. Kemudian beliau itu puasa hampir setiap hari. Tirakatnya itu kuat banget. Aku sampai kelingan, mbahku itu dulu jatuh dari maaf kakus ya. Kalau dulu kan kakus belum ada toilet yang kayak sekarang. Jalan dari belakang itu tiba-tiba kesandung sama pisang. Pisang ada segerombolan pohon pisang kecil, mbahku kesandung dan mbahku tuh cuman nyabetin selendangnya ke pisang itu, percaya nggak percaya, saksinya tuh adikku, kakak-kakakku semuanya. Itu pisangnya satu gerombolan tuh mati, Rek. Nggak urip. Padahal yang lain tunas-tunas kecil masih ada, bahkan yang besar saja, yang sudah ada ontongnya atau jantungnya itu nggak bisa. Sekti wong biyen itu beda dengan orang sekarang, teman-teman. Jujur, saya akui. Dari makanan, dari cara mereka bertirakat, kemudian cara mereka memikir keduniawian, itu juga salah satu hal yang tidak sama dengan orang yang sekarang. Itu beda banget, susah. Kalau yang sekarang lebih sulit. Kalau yang dulu kan tidak ada internet, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada gangguan. Kalau zaman dulu mah, mbahku aku ndelok nih mbahku mangan itu tuh hanya di hari-hari tertentu. Hanya di hari-hari tertentu, kemudian juga makanannya tidak biasa, tidak kayak kita. Mbahku dulu direbus, makanya sih mbahku tuh ninggal. Mbah Mprit itu kalau tidak salah dulu sempat tercatat di rekor apa gitu, 129 tahun sih mbahku tuh ninggalnya. Sampai dia tuh ngomong yang, aku pengen mati, nggak mati-mati. Jadi itu tuh bukan apa, dia udah bosen hidup di dunia, dia pengen mati tapi nggak mati-mati gitu loh. Ini salah satu hal spesial yang bisa dimiliki setiap orang yang maksudnya berhasil mengolah raga. Nah, ini yang dijabarkan sama Eyang sebetulnya. Saya memang nggak bisa menjabarkan secara detail, tapi memang beberapa clue-nya saja saya sampaikan. Orang-orang yang bisa mengolah rasa, orang-orang yang memiliki insting kuat ini adalah orang-orang yang beruntung, yang artinya amin, kita bisa dihindarkan dari musibah itu, dari sesuatu yang terjadi. Jadi musibah-musibah yang terjadi di akhir tahun ini memang tidak sedikit, tidak kecil, memang masih ada beberapa hal yang besar lagi, bahkan alam sampai kecelakaan, sampai beberapa musibah lain. Tetapi bagi yang beruntung, bagi yang bisa mengolah fisik atau raganya tadi, kalian tuh punya insting yang bisa lumayan kuat untuk mengakomodir atau artinya amin bisa mencegah sesuatu yang bisa mengapa ya istilahnya itu menimpa kalian, baik itu musibah dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang beruntung tadi siapa Mas Tulus? Orang-orang yang menggunakan instingnya untuk mengolah raga dan juga rasanya untuk mengolah sesuatu. Orang-orang yang tidak mengedepankan nafsu besarnya dikurangi, kemudian orang-orang yang suka puasa, orang-orang yang suka tirakat, orang yang suka menahan sesuatu yang soal keduniawian tadi. Ini salah satunya. Makanya Eyang bilang apa? Kalian sedang saya gendong. Ingat nggak kemarin yang ngomong apa? Kalian sedang saya gendong, kalian tidur saja.
Biar kami yang bekerja, biar kami yang bawa kalian. Kenapa maksudnya? Supaya kita tuh lerem. Lerem itu kita meredam sesuatu. Udah kamu ikut aja, sedang direvitalisasi, sedang dibersihkan, sedang didandani, kue menengoai. Hindari dirimu dari nafsu amarah, kemudian nafsu seksual ya. Itu juga salah satu hal yang disampaikan Eyang. Kemudian berpuasa, kemudian juga untuk mengolah rasa kita dengan apa? Saling belas kasih terhadap orang lain, membantu orang, bersedekah kepada orang. Nah, hal yang berhubungan dengan ketupat dengan apa? Sayur lodeh ini apa? Nah, ini. Yang pertama yang diobrolin yang sama saya itu. Bahwa sebetulnya kita tuh bisa punya kok. Kita tuh bisa tahu bahwa oh mau ada gempa, oh mau ada ini, oh mau ada itu. Akhir tahun ini akan banyak orang-orang sensitif seperti itu. Jadi kalau sekarang rasanya aku belum sensitif, coba ikuti saran Mas Tulus. Dekatkan diri kepada Allah, olahraganya, kurangi hal-hal yang artinya masih mikir kerjaannya harus gini, kok ada orang zalim di kerjaan saya, itu masih duniawian. Saya takut uang saya hilang, masih keduniawian. Saya takut saya mati kena musibah, itu masih keduniawian. Hal-hal seperti itu coba diredam dulu, kemudian kalian tirakat mendekat kepada Allah. Jadi hal-hal seperti itu bisa dicerna sama sebagian orang, bisa kalian rasakan, jadi bisa artinya bisa untuk mencegah atau mencegah kalian tertimpa sesuatu tadi. Intinya begitu. Jadi sesuatu yang akan terjadi itu sebetulnya sudah disampaikan, bisa kita cerna, bisa kita rasakan, tetapi tidak semua orang bisa merasakan itu. Nah, itu hal pertama. Jadi olah rasa kita terhadap alam ini bisa kita baca, bisa kita rasa, tapi tidak semua orang bisa. Ya, kemudian yang terakhir ini yang disampaikan yang tadi yang pertama saya sudah sampaikan juga untuk mengolah diri kita untuk belas kasih ya. Salah satunya yang menganjurkan kita untuk bersedekah ketupat dengan sayur lodeh. Tetapi ada tips dari Eyang. Ketupatnya ini harus segi 4. Ada yang segitiga, segi 5 ya. Ketupatnya harus segi 4. Aku tidak tahu jenisnya seperti apa. Aku awam betul soal ketupat. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Aku jujur aku masih nggak ngerti. Ketupat harus ada 4 sisi. Bukan 5 sisi, bukan 3 sisi. Aku nggak pernah tahu ketupat ada 5 sisi. Segi 4 artinya ketupatnya. Kemudian merebus ketupatnya. Ya, merebus ketupatnya itu tidak boleh dalam kata-kata umpatan. Artinya saat kita lagi masak ini ya memang tujuan kita untuk membelas kasihi orang. Artinya untuk kebahagiaan, untuk kita sedekahkan kepada tetangga, kepada saudara dengan cara yang baik sehingga mengurangi kata-kata umpatan. Bila perlu berdoa dengan keyakinan. Ya Allah, saya berharap ketupatnya matang, enak buat dimakan sama yang kita sedekahkan. Kemudian sayur lodeh. Sayur lodeh ini yang menyampaikan harus dengan 7 jenis. Bisa apa saja, 7 jenis sayuran. Kalian campur saja, kalian tahu jenisnya apa sayur lodehnya. Sekali lagi saya tidak mengharuskan ya, saya tidak mengharuskan kalian untuk ini. Kalian mau bersedekah juga enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Apa fungsinya Mas Tulus? Tadi untuk membuat rasa kita ya, membuat rasa kita lebih tajam, membuat kita jadi sedekah kita semoga Allah jadikan tolak bala bagi kita dari musibah. Nyambung ya maksudnya kenapa yang menyarankan ini. Nah, ada tips lain selain 7 jenis sayuran yang digunakan untuk membuat sayur lodeh. Tidak boleh terlalu asin, tidak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu pedas. Artinya rasanya harus pas, bila perlu jangan keterlaluan. Intinya adalah kalau beliau menyampaikan ke saya rasanya ini harus sak matio. Artinya bila perlu ngasih bumbunya itu yang malah ngomongin gini. Cemplung no pertama gue mau coba tambah-tambahin meneh. Kalau kamu bisa merasakan dengan rasa yang pas tanpa kamu cicipi, insya Allah sedekah kamu itu diberkahi. Istilahnya gitu. Ini yang disampaikan Eyang. Kemudian kamu ngukus tuh kamu ukur ketupatnya harus berapa jam. Setelah itu kamu buka ternyata kekel. Kekel itu keket. Apa ya keket itu ya? Kenceng. Ya, kalau kalian pas pokoknya masakan kalian itu ternyata pas sesuai dengan harapan kita tanpa dicicipi, tanpa tiba-tiba plung bumbune terus ketupatnya ternyata jadinya bagus. Itu salah satu contoh bahwa kita sedang diberkahi sama Allah. Amin. Itu perwujudan qabul hajat kita istilahnya gitu ya teman-teman. Yang mau loh ya, yang enggak juga enggak apa-apa. Nanti Mas Tulus jabarkan lebih luas lagi. Nah,
Santannya tidak boleh terlalu santan, asinnya tidak boleh terlalu asin, jadi nggak boleh kental sayur lodehnya, nggak boleh terlalu pedas, nggak boleh terlalu asin, nggak boleh terlalu manis, pokoknya harus pas, harus sak matio. Jadi yang kamu sedekahkan itu betul-betul makanan yang pas sesuai, tidak berdampak kepada kesehatan yang makan maksudnya, kemudian juga membahagiakan orang yang memakannya. Jadi ini saran dari Eyang. Bisa kalian coba kapan saja sampai menjelang pergantian tahun. Aku sih belum ada rencana ya. Teman-teman pasti nanti banyak yang DM. Mas Tulus kenapa nggak Mas Tulus saja bikin kita ngumpulin dana. Aku belum ada angan-angan untuk situ. Nanti sore ini aku obrolin sama tim ya. Kalau ketupat kan di Jakarta juga agak sulit teman-teman kalau pas lagi nggak musim itu susah. Jadi kita harus bikin, harus ini. Mak Lucy kayaknya bisa bikin ketupat pada waktu itu. Aku dulu diajari sama bapakku. Bapakku itu dulu jago banget bikin ketupat karena bapakku tuh jualan, Rek. Jualan sego godok, jualan apa tuh? Kupat kupat tahu bapakku dulu di Boyolali itu. Jadi dia tuh pinter banget. Nah, aku tuh bodohnya pas diwarai bapak karena aku geding, aku dulu tuh jengkel. Bapakku itu suka dengerin wayang kulit yang tangting-tangting itu. Aku tuh dulu jengkel sama kesenian-kesenian gitu. Jadi kalau pas diajarin tuh aku jengkel. Bapakku tuh juga suka mukul kan dulunya. Jadi aku tuh nggak suka. Akhirnya yang bisa bikin ketupat itu di keluargaku nggak ada. Padahal bapakku tuh cuma hitungan menit set. Sing arep model segi ngene, sing arep model ngene, sing kupat luar, sing kupat apa bapakku iso kabeh. Kupat luar itu kupat yang buat orang nazar itu loh, Rek. Jadi bapakku tuh bisa juga bikin yang kayak gitu-gitu. Tapi tidak nelor di kepala anak-anaknya, kabeh rata. Tidak ada yang bisa. Jadi aku nggak tahu ada kegiatan itu atau enggak, tapi nanti coba aku obrolin. Dan kalau teman-teman mau bikin di rumah sendiri, boleh. Paling bagus sih bikin sendiri ya. Kalau mau beli juga nggak apa-apa di pasar. Kemudian kita bikin sayur lodehnya sendiri. 7 jenis tadi tidak ada paksaan ya. Sekali lagi ini hanya sebuah anjuran, ini hanya sebuah tips. Yang perlu kita tahu dalam Islam juga ada kok sedekah yang menjauhkan kita dari bala atau menjauhkan kita dari musibah. Jadi ini juga nyambung selaras dengan ajaran di Islam bahwa sedekah itu juga menjauhkan kita dari bala. Salah satunya adalah sedekah makanan. Kemudian fungsi makanannya jangan terlalu nyuci berasnya harus bersih contohnya, kemudian makanannya tidak boleh terlalu asin biar tidak berdampak kepada yang makan, kemudian membahagiakan yang makan. Kalau mereka sukacita, mereka bahagia, insya Allah mereka akan mengucapkan sesuatu yang baik. Wis masakannya enak banget, pas banget, nah gitu ya. Kemudian tidak berdampak ke kesehatan yang makan, maksudnya itu. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Diselenggarakan setiap Selasa dan Jumat, kalau kata Eyang. Boleh Selasa Kliwon, boleh Jumat Kliwon. Pilih salah satu di antara hari itu sampai di penghujung tahun. Kira-kira mau hari Jumat atau Selasanya boleh. Sambil puasa juga bagus. Malamnya tirakat, besoknya kita sedekah ketupat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala, amin. Mungkin teman-teman langsung ada yang DM. Gawe aja Mas Tulus yang bikin, terus nanti kobulnya atau hajatnya buat kita semua. Bisa, tapi kalau untuk sekarang aku belum berani memastikan. Tak obrol ke sama tim masak. Soalnya ketupat itu Jakarta susah teman-teman. Kalau musimnya aja, kalau enggak musim juga agak sulit ya. Oke, seperti itu. Aku pengennya ketupatnya kita bikin sendiri kalau toh saya mau bikin. Saya nggak mau beli yang di pasar, ada. Tapi nggak tahu kalau pas nggak musim gini ada atau enggak. Gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu apakah kalian akan suka dengan konten ini atau tidak, tapi harapan saya mudah-mudahan kalian bisa menyimak, bisa mengambil sesuatu yang baik dari apa yang saya sampaikan. Kalau nggak ada ya silahkan di skip saja ya. Kalau Mas Tulus terkesan guru atau komentar, Mas Tulus cuma ngapunten, nggak ada maksud di situ. Kalau kalian suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Sekali lagi saya nggak akan bisa jadi seperti yang kalian mau. Ya, saya tuh nggak akan bisa jadi seperti yang kalian, oh Mas Tulus harus kayak gini, nggak bisa. Karena kalian bukan Tuhan buat saya. Jadi saya akan jadi seperti yang Tuhan mau, bukan kalian mau. Gitu ya. Terima kasih banyak. Wes, terima kasih. Mulai wato. Sudah mulai datang ini penyakitnya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mas Tulus juga harus prepare. Mudah-mudahan videonya bisa segera diedit, bisa segera ditayangkan untuk hari ini juga. Ingat, teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi book, Mas Tulus tunggu sampai jam 12 siang ya.
Oke, kalau ada salah-salah kata saya minta maaf teman-teman. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini sehat berkah bagi kita semua. Amin ya Allah. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi surat rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duit kendaraan. Amin. Semoga aja teman-teman semua yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang berhenti usaha semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan tim keluarga juga teman-teman yang nonton video ini semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Wes, Mas Tulus tak prepare lagi. Nanti kalau kita bahas soal komen, silakan kalian tulis di kolom komentar. Soal Q&A dan lain sebagainya, nanti Mas Tulus akan infokan ya. Oke, terima kasih banyak. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Jangan lupa Jumat berkah teman-teman. Sedekah biar kata sedikit, mau punya duit nggak punya duit, usahakan keluarkan rezekimu untuk bersedekah hari ini ya. Berapapun. Nggak untuk nasi bok, tapi buat di orang sekitar kalian, entah di masjid, entah di mana. Ingat, tetap harus ada yang dikeluarkan ya. Oke? Terima kasih, sehat berkah melimpah bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Itu ben aku pagi-pagi udah lapar banget loh, Re. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.